Kali ini saya akan ngasih gambaran untuk misalkan kita sudah kayak ini. Tadi saya habis ngerakit. Nah, ini baru jadi satu rig lah. Nah, satu rig kayak gini. Mungkin saya akan ngasih gambaran dikit. Jadinya ini saya nggak langsung nyolok ke router IndiHome karena posisinya jauh. Saya mau ini dekat sama saya. Jadi saya pakai tenda ini, tenda N301 kalau nggak salah. Pokoknya yang receiver aja. Dia juga bisa repeater, cuman di sini saya fungsikan sebagai receiver aja. Terus powernya saya ngambil power supply biasa, ini murah 80 ribuan. Ini 5 volt 30 ampere. Terus saya sambungkan sama hub 3.0 ini, hub USB 3.0. Saya nyari yang langsung isinya 10 nggak ada, jadi saya seadanya aja di rumah. Ini saya potong plus minusnya, kabel merah plus, kabel hitam minus, langsung sambung sini aja. Ini langsung ke listrik, kelihatan nggak kursor ya? Ini langsung ke listrik. Terus ini kabelnya langsung ke power. Ini Raspberry Pi 3B, ada satu unit kalau nggak salah ini 3B plus, dapat second semua yang ini. Raspberry Pi yang 3 ini, seri ini dapat second semua antara 3 kisaran 400 ribu sampai 450 ribu kayak gitu. Jadi sekarang kalau sudah jadi gini, dari sisi lainnya ini tenda hubnya ini saya pakai yang 16 port, langsung 16 port karena mungkin pas adanya itu kepikirannya itu langsung pakai 16 port, padahal ya sisa banyak sebenarnya. Terus sisi lainnya lagi ini tetap sama sama aja fotonya. Ini nyiapin foto buat verifikasi. Jadi nanti butuh verifikasi juga dari whitelisting sistemnya si Skycoin sendiri. Oke, karena ini sudah saya rakit, image-nya sudah saya build, video sebelumnya ada cara buat image-nya, terus di flash ke masing-masing kartu, terus ini dirakit. Kalau sudah dirakit, tinggal ini sudah dirakit semua. Kalau di Mac atau Linux kan bisa pakai terminal, kita akses semua. Ini saya remote semua tadi. Saya remote semua. Sudah saya upgrade semua juga. Terus yang sering terjadi gini, kalau misalkan di Raspberry Second, case-nya di Raspberry Second kalau baru kayak enggak masalah. Raspberry Second sering kali saya akan ambil contoh satu, mana tadi yang jadi kalau di Raspberry Second itu kita waktu ngecek date, ini bener 30 belum. Saya carikan contoh yang ketika saya tadi ngecek date-nya. Nah, ini saya tadi ngecek date-nya, kelihatan nggak ya? Kita besarin lagi. Oke, ketika saya ngecek date, keluarnya 20 Agustus. Nah, 2020. Ini nggak connect kalau gini. Nggak connect ke network. Jadi harus samakan dulu. Saya di sini ngambil Google. Ini perintahnya ini apa, nanti tulis di deskripsi aja. Barangkali ketika sudah ini sudah running tapi kok nggak kebaca, internetnya nggak kebaca, node-nya nggak kebaca jalan gitu. Bisa jadi coba dicek date-nya. Dia date-nya di Raspberry-nya keluar tanggal berapa. Nah, ini saya cek, ternyata tinggal ketik aja date, terus saya cek, keluarnya ini 20 Agustus 2020. Jadi perlu jadi perlu disamakan dulu. Nah, ini ngikuti jamnya Google yang sekarang. Terus saya reboot lagi, terus saya login ulang. Sebenarnya kalau di terminal sama Linux langsung SSH biasa, SSH spasi pi terus IP dari Raspberry Anda.
Kan ini kan ditentukan IP-nya, IP lokalnya ditentukan waktu kita nge-build image-nya tadi. Dan pasti langsung masuk ke sini, misalkan ada yang perlu diupdate ya tinggal diupdate, ini langsung saya upgrade kayak gini. Tuh, terus apa lagi ya? Ini kalau pokoknya sudah nyala, sudah masuk ke local network kita, bisa langsung diakses lewat sini. Atau kalau di Windows bisa pakai putty putty.org, downloadnya di situ. Nah, tadi saya cek semua, sudah aman semua. Tapi ketika saya nyoba di browser saya ngambil ini image 0, image 0 yang kita buat tadi, image 0 yang kita buat di waktu nge-build image di awal, image 0 visor pertama itu memiliki hypervisor kita kayak manajernya, manager port. Nah, di sini ini kok tampilnya cuma 5,6 ya. Coba tak restart. Tidak reload halamannya, tampilnya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Nah, padahal port saya ada 8. Dan semuanya 8-8-nya saya cek online semua. Caranya gimana ngeceknya? Nah, waktu kita nge-build image, kita ini kebetulan sudah saya catat di sini masing-masing image ya, masing-masing public key-nya sudah saya catat waktu saya buat image-nya. Jadi tinggal ngecek aja. Nah, ini ada beberapa dari ke-8 ini ada beberapa yang nggak ada di sini. Ini cuman 5. Kok bisa nggak keluar? Nah, ini bisa jadi mungkin lagi deploying di sananya, DMSG-nya sering trouble memang. Bukan trouble sih, mungkin lagi, kalau yang programmer bisa bayangin, tapi kalau yang awam mungkin ini nggak masalah. Jadi misalkan di sini nggak keluar, biarin aja. Yang penting kita harus cek ke sini, uptime tracker. Nanti saya tuliskan juga di deskripsi. Uptime trackernya ini di sini statusnya gimana? Kita cek satu persatu coba. Ctrl V, Ctrl F kalau di Windows, kalau di Mac Command F. Langsung kita paste di sini. Ini tadi sudah saya copy, saya masukkan sini. Ini coba saya reload lagi biar update datanya. Saya klik kanan aja biar ketahuan kalau lagi ngopi. Oke, Ctrl F atau Command F, masukkan di sini. Ketemu, kita cek status online-nya. Online-nya statusnya gimana? Oh, true. Oke. Yang pertama nggak masalah. Kita cek yang kedua. Uptime-nya true. Oke, beres. Jadi yang menentukan reward-nya nanti itu di data uptime sini. True. Bukan data yang ada di hypervisor tadi. Soalnya hypervisornya lagi tahap development untuk GUI-nya. Ini oke, true. Kita cek satu persatu. Oke, online-nya true juga. Tinggal 3 lagi. Oke, ini juga true. Kita cek berikutnya. Loh, nanti nah ini online true, and then the last one lu panah. Oke, true juga. Jadi untuk ini tidak masalah online-nya karena semua sudah true. Jadi kita abaikan dulu kondisi yang di sini. Yang di sini ini bintang ini apa? Berarti ini adalah key-nya hypervisor yang mbok-mbok aneh tadi. Manager port. Terus kita lanjut ke ini, saya logout dulu. Kita login di sini whitelist.skycoin.com. Kita create account biasa.
create account, isi email, password terserah, lalu register. Ketika sudah register, nah ini registernya halamannya berubah, out.skycoin.com. Ketika sudah register, kita nanti dapat email. Please confirm, tinggal confirm aja. Kebetulan saya sudah confirm, jadi keluarin kayak gini. Lalu kita login lagi nih. Login laginya di whitelist. Diinget-inget depannya karena auto ininya gimana kalau kemarin ya. Ini kalau Anda lihat di bawah, pojok kiri bawah browser saya, itu out alamatnya, kliknya ini out.skycoin verify profile. Tapi kita loginnya nanti di whitelist.skycoin.com. Kita isi email sesuai yang kita buat tadi, password, kita login. Kita login, kita cek besar ini. Mungkin segini cukup ya. Kita akan cek account info, Skycoin address. Ini yang kalau defaultnya kosong, kita masukkan dulu Skycoin address kita buat wallet dulu. Kita bisa buat wallet di iOS, Android ada, atau di Windows ada juga, di Mac ada juga. Kita bisa download di skycoin.com. Nah, ini ada download wallet. Salah klik ini. Download. Nah, kita download, sesuaikan dengan kalau pakai Android ya langsung di Google Play, kalau iOS ya langsung di App Store, Windows dan seterusnya. Sesuaikan dengan spesifikasi sistem yang Anda gunakan. Nah, kalau sudah punya wallet, kita punya nih address. Ini ya kayak walletnya Bitcoin gitu-gitu juga. Kita punya address, kita punya alamat. Kita masukkan di sini. Ketik save, saya sudah masukkan address saya. Kondisi miner kosong. Nah, di sini kita, karena saya punya 8 port, jadi kita akan mendaftarkan 8 port miner kita. Per account maksimal 8. Oke, kita kopas satu-satu aja biar jelas. Sampai sini. Ini ada auto suggestionnya, ada kayaknya karena tadi saya sudah mau nge-submit terus ingat, terus kalian ntar kamis gitu, thread kurang 2 lagi. Oh iya, kalau misalkan nih kejadian waktu nge-flash gak sempet nyimpen, pokok tak build gitu. Waktu kita SSH, kita bisa ngecek di kita kan sudah nge-remote masuk ke Raspberry-nya. Ini kita bisa oke, sebentar. Saya besarkan dulu. Oke. Kita bisa ngecek langsung aja, filenya itu ada di etc Skycoin filenya itu ada di, kita bisa langsung cat aja etc Skycoin config kalau nggak salah, config.json. Oh, nggak keluar, saya lupa. Oh, Skywire, sorry. Skywire config.json. Nah, ini keluar. Kita bisa ngecek yang di atas. Ini ada PK public key. Ini yang kita copy satu persatu, lalu kita save di notepad atau apapun untuk kepentingan
masukin whitelisting di sini. Di sini masukkan location, saya tulis Malang, Indonesia. Description 7 port Raspberry Pi 3B, 1 port Raspberry Pi 3B plus. Ini kenapa beda? Ada yang beda, satu beda itu meskipun yang satu B3B, yang satu B3B plus, yang satu lagi B4 RAM 8 atau RAM 4, nggak apa-apa, sama aja semua. Atau Orange Pi campur sama Raspberry juga tetap bisa. Satu hub tenda 16 volt, satu PSU 5 volt 30 ampere. Upload. Nah, berikutnya kita butuh ngupload file. Ini yang biasanya seneng-seneng pakai VPS itu nggak bisa di sini, karena harus ngupload fisik, foto fisiknya. Upload 5 foto, 1, 2, 3, 4, minimal 3 dengan berbagai macam angle. Ini saya upload 5, lalu klik submit. Okay, application submitted. You can review your application and make change to it. Statusnya langsung keluar nih, application pending. Ini juga pasti langsung masuk emailnya. Kok pasti? Kadang masuk, kadang enggak. Oh nih. Nah, you submit new request. You submitted a new whitelist application request. You can check the progress of your application by logging into your Skywire whitelisting system. Bla bla bla. Ini biasanya saya terakhir nge-approve kan itu 3 hari, tapi ya karena yang ngecek ini manusia manual, jadi kadang temen juga ada yang hampir 1 minggu baru di-approve gitu. Sampai sini berarti sudah selesai rangkaiannya ngasih nge-build SkyMiner ini. Selanjutnya apa? Selanjutnya tinggal nunggu aja rewardnya setiap tanggal 5 cair ke rekening Skycoin kita. Kayak ini. Tadi alamatnya ini yang saya pakai. Nanti otomatis masuk ke sini. Gitu. Apalagi yang mungkin biasa ditanyakan apa ya? Udah, itu aja kayaknya. Jadi kalau ada tanya lain juga bisa langsung di komen. Uptime trackernya, yang penting uptime trackernya jalan. Untuk ininya meskipun di refresh lo kok gak keluar, ini cuma ke detect 5, 1, 2, 3, 4, 5, nggak masalah, biarin aja. Nanti juga kalau pas ini sudah waras nanti muncul lagi kok di bawah-bawahnya. Oke, thank you.